Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mudik Lebaran 2022 menggunakan kapal Dharma Rucitra 9 dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah menuju Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang dengan membawa kendaraan pribadi. Hai guys, hari ini Mas Hafi mau mudik. Dia lagi marah. Kita mudiknya pakai Dharma Rucitra 9, terus bawa mobil. Jadi sebelum masuk kita check in dulu, tapi check innya disamperin sama petugasnya. Jadi langsung di dalam mobil langsung check in. Terus kalau udah dapat gelang kayak gini untuk penumpang mobilnya, sama tiketnya kayak gini. Tiket kapalnya setelah check-in jadinya kayak gini. Ini kita lagi antri untuk masuk ke dalam kapal. Buat teman-teman yang mau mudik atau mau pulang ke Jawa dari Kumai menggunakan kapal laut dengan membawa kendaraan pribadi, itu kita masuk ke kapalnya adalah 4 jam sebelum keberangkatan kapal ya teman-teman. Jadi 4 jam lebih awal. Dan untuk yang membawa kendaraan pribadi, kita masuknya nggak lewat pintu penumpang ya teman-teman. Jadi kita masuk lewat pintu khusus untuk kendaraan yang bertempat di samping Pasar Ikan Kumai, atau lebih tepatnya di depan kantor Bank BNI Kumai. Trip terakhir ini. Trip terakhir. Habis ini baru masuk jadwal tanggal 5 dari Semarang. Oh, dari Semarang. Oke. Jadi berangkat dari sini tanggal 7. Sama Surabaya juga gitu. Oh, Surabaya terakhir juga. Terakhir kemarin Bapak tanggal 29. Tambah kemarin. Oke. Soalnya kapal 2 sudah salah satu. Oh, Monggo. Terima kasih. oke. Ya, makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun silaturahmi. Nah, ini kita udah perjalanan masuk ke dalam kapal. Kita nungguin petugasnya yang mengarahkan kita harus parkir di mana. Aku kira awalnya kita bakalan disuruh parkir di atas, tapi ternyata untuk kendaraan pribadi yang kecil-kecil itu tempatnya adalah di bawah, jadi di dek paling bawah. Dan untuk yang dek paling atas itu khusus fuso-fuso, truk, dan kendaraan-kendaraan besar. Ini kita parkir di dek 3 ya teman-teman. Jadi setelah kita turun sekali, kita akan turun lagi sekali lagi. Jadi kita ada di dek paling bawah kayaknya. Dan untuk informasi aja nih teman-teman, jadi ternyata penumpang yang diperbolehkan masuk bebarengan dengan mobil itu hanya 5 orang penumpang dewasa untuk mobil jenis CR-V seperti yang saya bawa, dan 2 anak kecil. Sebenarnya saya nggak tahu berapa jumlah anak kecil yang diperbolehkan masuk bebarengan, tapi kemarin saya bawa 2 anak kecil. Jadi total yang ada di dalam mobil adalah 7 orang, 5 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari petugas check-in, jika penumpang mobilnya itu lebih dari 5 orang untuk yang dewasa, maka akan diarahkan untuk masuk melalui pintu masuk penumpang umum. Jadi nggak bisa masuk bebarengan dengan mobil. Kalau mobil itu masuknya lebih awal ya teman-teman, sedangkan pintu masuk penumpang umum itu masuknya lebih akhir. Jadi setelah mobil dan kendaraan-kendaraan pribadi baik fuso maupun truk, lalu sepeda motor, semuanya sudah masuk, baru pintu penumpang umum itu dibuka. Keuntungan yang kita dapatkan ketika kita naik kapal dengan membawa kendaraan pribadi adalah kita bisa masuk lebih awal, sehingga kita bisa memilih tempat yang nyaman untuk kita tidur jika kita memilih tiket yang ekonomi, kelas ekonomi. Jadi kita bisa leluasa untuk mencari tempat yang sesuai dengan keinginan kita, mau dekat dengan TV, mau dekat dengan AC, atau apapun itu, karena memang masih sepi penumpang karena kita masuk duluan ya teman-teman. Nah, ini kita udah selesai parkir, jadi kita mau naik ke atas ke dek khusus penumpang. Jadi untuk penumpang itu di lantai atas ya teman-teman. Nah, ini tempat yang kami tempatin untuk tidur. Dia tempatnya atas bawah gitu.
kita berada di ruang ekonomi 1. Ini tempatnya enak banget, alhamdulillah kita karena masuk duluan jadi bisa leluasa untuk milih tempat. Kita dapat tempat yang dekat dengan jendela, dekat dengan TV, dan juga dekat dengan AC, jadi anak-anak juga nyaman. Kasurnya juga cukup nyaman, dan inilah keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita mudik menggunakan kapal dan membawa kendaraan pribadi ya teman-teman. Jadi kita bisa masuk lebih awal dan juga memilih tempat. Kalau kita masuk bareng dengan penumpang umum, pasti bakalan berdesak-desakan dan akan kesulitan untuk mencari tempat untuk tidur, karena emang penumpangnya pasti full banget, apalagi mudik lebaran yang waktunya udah mepet kayak kami di tanggal 30 kayak gini. Ini Mas Safi udah marah-marah dan lagi dibujuk sama mbahnya. Oh iya, yang bebarengan berangkat dengan kita di tanggal 30 itu ada 2 kapal. Ini kapal KM Binaya, berangkat duluan 2 jam lebih awal dari kami, tapi kemungkinan sampainya bakalan lebih cepat kami karena KM Rucitra 9 itu cuman 18 jam dan selalu on time kata orang-orang. Nah, ini adalah kondisi dek paling atas KM Dharma Rucitra 9 sebelum pintu penumpang umum dibuka ya teman-teman. Jadi kondisinya masih sepi banget dan hanya diisi orang-orang yang mau lihat-lihat ataupun foto-foto aja. Ini adalah kondisi ketika malam hari di dek paling atas. Dek yang mungkin seharusnya tidak dipakai untuk penumpang, akhirnya dipakai untuk tidur juga oleh mereka-mereka yang tidak mendapatkan tempat tidur. Tapi alhamdulillah waktu itu cuaca cerah, jadi kapal tetap aman terkendali dan mereka tetap merasa nyaman walaupun harus tidur tanpa atap demi bisa mudik dan berkumpul bersama sanak saudara di kampung. Dan gak kesemuanya yang ada di sini itu tidur di atas dek, ada juga yang sekedar bersantai untuk merokok maupun menikmati kopi dan juga teh panas, karena mas-mas ABK-nya itu ada yang jualan di dek paling atas ini ya teman-teman. Nah, ini posisi jam 7 pagi di dek paling atas bagian depan. Kita udah mau sampai, kapalnya benar-benar on time banget. Padahal waktu itu kita berangkat dari pelabuhan Kumai jam 1 lewat, tapi jam 7 pagi kita udah mau sandar aja. Ini udah mulai kelihatan kota-kota atau bangunan-bangunan yang ada di dekat Tanjung Mas Semarang. Jadi ini kita udah mau sampai teman-teman. Senang banget naik Dharma Rucitra 9 karena kapalnya cepet dan on time. Oh ya, kalau untuk turunnya itu kita kebalikan dari berangkatnya ya teman-teman. Kalau untuk turun, kita yang membawa kendaraan itu turunnya terakhir. Jadi setelah penumpang umum semuanya turun, baru setelah itu yang membawa kendaraan diperbolehkan untuk turun. Jadi kebalikannya ketika berangkat. Kalau berangkat kita duluan, turunnya kita terakhir. Ini kita sebentar lagi sudah sampai, udah deket banget, dan ini adalah pemandangan pabrik-pabrik yang berada di dekat Tanjung Mas Semarang. Kita tinggal nunggu sandarnya aja. Video ini saya ambil dari jendela sebelah tempat tidur kami ya teman-teman. Ini Papa Hafil lagi nurunin mobil, jadi yang menaiki mobil itu hanya pengemudinya aja ya teman-teman. Untuk penumpang mobilnya diperbolehkan untuk langsung keluar dari kapal. Sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.